Wah, kupu-kupu. Dia benar-benar menarik kupu-kupu. Wanita itu seperti bunga, benar-benar menarik kupu-kupu untuk menari. Ini adalah keajaiban. Kakak, ini parfum baru hasil racikanku, bernama Rayuan Asmara. Oleskan ini sebelum tampil menari. Pasti bisa merebut kembali kasih kaisar. Wei Yang. Jika berhasil, aku akan minta ibu, angkat ibumu jadi selir. Oh ya, paling pakai 3 tetes. Jangan berlebihan. Mengerti. Aku akan ke ruang kerja dulu. Kalian lanjutkan. Hormat perpisahan untuk Paduka. Kaisar sudah cepat beritahu kakak jangan naik pak. Tarian dari lembaga seni. Ada apa? Mana kaisarnya? Zelia Chu. Kenapa jadi penari? Selir Chu, kamu pakai berapa banyak parfum sampai menusuk hidung? Mungkinkah kakakku pakai seluruh botol parfum? Jangan-jangan memanggil makhluk lain? Berani sekali. Memakai wangi-wangian panggil Yola Bebiza. Mencoba bunuh selir tinggi. En Batidak Bersala. Jiayong. Parfum di tubuhku buatannya. Tenangkan amarah yang mulia. Nyonya Kak hanya ingin menghibur lewat tarian. Sama sekali tak berniat jahat. Kamu Deong Selir Chu, parfumnya buatanmu? Benar buatan tapi parfum itu. Penguel, hukum mati mereka berdua sekarang. Ampun yang mulia selir. Pesta musim semi berdarah. Pasti merusak suasana yang mulia. Nyonya dan hamba rela kembali ke istana terpencil. Merenungkan kesalahan. Aduh. Bisa pakai cara dicekik. Tak perlu ada darah. Aku belum pernah lihat proses orang dicekik sampai mati. Cara dicekik itu membosankan. Lebih baik gantung di balok, taruh bangku di bawah kaki biar tak bisa menggapai. Jangan yang mulia berdua. Kebetulan, aku baru saja dapat racun baru. Kabarnya jika diminum bisa membuat orang berdarah 7 lubang sampai mati. Adik Zelia Shah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lihat mereka. Mati dicekik dulu. Atau keracunan dulu. Ide bagus. Yang mulia selir, tolong selamatkan hamba. Hamba akan jadi Buddha, membalas kebaikan. Kasihan sekali. Penguel, kasih racun. Berikan kain sutra putih. Tidak, jangan. Kalian para selir ini sombong merasa mulia, menganggap nyawa tak berharga. Dan juga Cui Huan, kau sembrono dan angkuh, membuatku mati sia-sia di istana. Jika ada kehidupan berikutnya, Chu Wei yang akan jadi yang teratas. Aku akan injak setiap orang di bawah kakiku. Wei Yang, kau baik-baik saja? Pelo. Bukankah aku sudah mati? Kenapa kembali ke kediaman Chu? Jika tak ikut seleksi, aku akan mati. Bodoh sekali kau. Masuk istana Yadi Bangsawan. Yalan bagus ini tak kau pilih? Apa maksudmu ini? Masuk istana. Ikut seleksi. Apa aku terlahir kembali? Lahir kembali sebelum ke istana. Ibu tak tahu. Istana itu. Sanggu, tompayong kejam. Selir tinggi, sambil tertawa. Bisa bunuh orang. Lebih baik kawin rakyat jelata daripada ke istana. Kembali ke istana. Cui Huan juga terlahir kembali. Dia ketakutan, tidak berani jadi selir. Berizik, kuota seleksi ini kupersembahkan untukmu. Kau satu-satunya anak demi kejayaan keluarga Chu. Kau harus pergi. Keluarga Chu, bukan cuma Cui Huan jika dia tak mau. Aku yang akan gantikan. Aku tak peduli keluarga. Aku hanya ingin hidup. Bajingan, aku, Kubunuko. Heitai. Wei Yang. Mangirko. Aku dan Nona seperti saudara. Tak tiga lihat dia dipukul. Saudari. Ayah. Keluarga Chu punya anak lain. Ada Wei Yang. Surudia Perji. Tidak boleh. Pelayan rendahan. Anak haram. Kukap ya di pelayan diizini. Sudah terlalu baik. Tak layak ikut seleksi. Catat saja dia sebagai anak ibu. Bilang keluar. Dia putri sah keluarga. Lagi pula. Jika kalian paksa aku.
Aku bunuh diri. Baik, tak usah pergi. Beri gunting itu. Baik, c'est tu Wei Yang yang pergi. Tuan, tidak. Ayah benar ingin aku pergi? Wei Yang, sudah begini, lakukan yang terbaik. Pelayan. Mulai hari ini, Wei Yang masuk silsilah. Sebagai anak istri utama, putri sah, putri kedua kediaman Chu. Salam putri kedua. Sebelumnya jadi budak, dianggap sampah. Sekarang aku tentukan nasibku. Aku ingin jadi permaisuri, memimpin dunia. Kebetulan, Kau juga ikut seleksi? Meng Shi. Kita tak begitu akrab. Seller Xian, selir Shu. Kedua orang ini adalah Putri Duk Xiao Kuo dan Marquis Ding Yuan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak takut Maria? Berani-beraninya kau memukulku. Aku. Tenanglah kakak-kakak. Barusan aku melihat, ada lebah di wajah kalian. Takut wajah kalian tersengat. Karena panik, baru berani bertindak. Tapi kau tidak boleh langsung memukul orang. Benarkah begitu? Putri Asisten Menteri Kesejahteraan, Chu Weiyang, memberi salam pada kakak Meng, kakak Xiao. Anak pejabat Rondaon Kilima. Mengenal kami? Bukan hanya kenal, tapi bermusuhan. Kalian berasal dari Kiriman Marquis dan Duke. Ibu Suri dan Selir Xiao adalah keluarga kalian. Seluruh ibu kota tahu. Kau memang cedek, tapi tindakanmu tadi sangat tidak sopan. Ayahmu. Begini caranya mendidik anak? Maafkan aku kakak-kakak. Aku terpaksa melakukannya. Bagaimana kalau aku membersihkan sepatu kalian sebagai permintaan maaf? Kau tahu diri. Tidak perlu. Dia begitu anggun. Jika dia terpilih, akan menjadi saingan berat. 7 Anya tadi. Hanya bercanda. Jangan takut. Sudah lama menunggu. Lapar kan? Makanlah kue ini. Pura-pura baik. Terima kasih kakak Meng. Ada obat pencahar di sini. Dia ingin membuatku memalukan diri saat seleksi. Kau tidak mau makan? Jangan-jangan. Mere Mekangku. Kue dari Marquis Ding Yuan? Kakak Meng terlalu khawatir. Aku hanya melihat Ada Dawn di baju kakak. Kalau gitu cepat makan. Xiao Zongzhen dan Meng Shi masuk untuk seleksi. Lapisan minyak kayu membuat licin. Bubuk gatal menempel, sulit ditahan. Kakak-kakak, hadiah dariku. Apakah kalian suka? Putri Duke Xiao Guo, Xiao Zongzhen, 17 tahun. Simpan kartunya. Sertia Kaluar. Selir Xiao. Inilah didikan dari keluarga Adipati Xiao kalian. Sungguh memalukan. Putri dari kediaman Marquis Ding Yuan, Meng Shi, berusia 17 ans. Kiriman Marquis Ding Yuan ini didikannya lumayan bagus. Seorang putri bangsawan menggaruk gatal di depan umum. Simpan kartunya, sisanya. Singkirkan kartunya. Xiao Zongzhen, Meng Shi, simpan kartunya, berikan tas aromatik. Kalian berdua adalah putri bangsawan. Pasti akan dimasukkan ke harem. Masih banyak gadis yang menunggu di belakang. Pasti bisa memilih seseorang yang disukai. Ibu Suri benar. Lanjutkan. Shu Weiyang, masuk ke aula untuk dipilih. Ya. Gadis yang segar dan luar biasa. Seller Xiao.
Lama tidak bertemu. Seseorang. Beri racun. Berikan kain sutra putih. Dendam racun dan kain sutra putih di kehidupan lalu akan kubalas perlahan setelah aku masuk istana. Putri dari Kepala Departemen Rumah Tangga, Shui Yang, Beruzia Cestin. Hamba Chu Weiyang. Menghadap Kaisar dan Ibu Suri, selir. Berpengetahuan luas. Lambat dan Minawan. Bagaimana menurut Ibu Suri? Angkat kepalamu. Penampilannya lumayan bagus. Singkirkan kartunya. Terlihat sangat cantik. Aku khawatir masuk istana akan merebut kasih sayang Shi. Singkirkan kartunya. Ibu Suri, mengapa ini? Ibu Suri, hamba melihat gadis ini anggun dan tenang. Mengapa tidak ditinggalkan? Aku mendengar bahwa bunga gardenia sering digunakan dalam pemakaman rakyat. Dia benar-benar memakainya. Bunga sial seperti itu di istana. Itu berarti mengutuk keluarga kerajaan. Hamba mendengar bahwa almarhum Kaisar pernah memuji bunga ini. Karena putih bersih dan ulet. Semoga semua wanita di dunia seperti bunga ini. Oleh karena itu, aku bertemu dengannya di Taman Kekaisaran. Dan tidak bisa menahan diri untuk memakainya. Itu benar. Almarhum Kaisar memang pernah berkata. Kata-kata manis dan wajah menawan. Kaiser, jika wanita ini memasuki istana, dia pasti akan membuat harem tidak akan damai. Kalau begitu, singkirkan kartunya. Wah, kupu-kupu. Dia benar-benar menarik kupu-kupu. Wanita itu seperti bunga, benar-benar menarik kupu-kupu untuk menari. Ini adalah keajaiban. Simpan kartunya. Chu Weiyang, Putri Pejabat Hubu, biarkan kartunya. Terima kasih Yang Mulia. Gadis ini dari keluarga sederhana. Pasti bisa aku manfaatkan. Qi Jeban hanya menggunakan embun wangi untuk menarik kupu-kupu. Sudah selarut ini, kenapa Weiyang belum pulang? Mungkinkah dia terpilih dan tinggal di istana? Omong kosong apa yang ayah katakan? Seorang pelayan. Gadis rendahan. Bagaimana mungkin dia terpilih? Mungkin saja dia menyinggung orang penting, dipukuli hingga babak belur, takut pulang. Ayah, Kenapa kita harus di luar? Apa kau benar-benar berpikir? kita akan menerima dekret penobatan? Dekrit kekaisaran datang. Atas perintah surga, Kaisar mengumumkan, pejabat Hubu, Shui Yang, Putri Kedua Chu Tianfeng. dengan penampilan yang anggun dan kebajikan yang lembut, dianugerahi gelar Daing peringkat 7 dengan gelar kehormatan Rong. Demikianlah titah ini. Hamba Chu Tianfeng menerima dekret. Bagaimana mungkin? Pelayant Randaon itu dinobatkan? Di antara yang terpilih kali ini, hanya Daing Rong yang memiliki gelar kehormatan, menunjukkan betapa besarnya dukungan Kaisar. Selama. Terima kasih, Kasim. Berikutnya adalah hadiah dari Yang Mulia. Quel objet tu? Seya kan kembali ke istana. Seseorang. Anak Weiyang ini benar-benar hebat, baru masuk istana langsung disukai. Di masa depan, pasti bisa membawa chameleon bagi keluarga Chu. Seseorang, siapkan perjamuan. Mari kita rayakan. Seharusnya kau yang jadi sekarang malah gadis rendahan itu jadi tinggi derajatnya. Kenapa Chu Weiyang seberuntung itu? Kenapa? Saya, Mingyu, memberi hormat pada Nyonya Rong. Semoga Nyonya selalu beruntung. Kita semua adalah keluarga sekarat. Lakukan pekerjaan dengan baik, dan aku takkan mengecewakan kalian. Tapi jika ada yang berniat jahat dan berkhianat padaku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kami akan setia melayani Nyonya. Takkan berani melanggar. Baiklah, berdiri semua. Hadiah embun pagi. Terima kasih, Nyonya. Jangan kira dangan sedikit bantuan. Orang-orang ini Akan mengorbankan diri un truc deyini. Kakak Xiao. Nyonya, ini adalah selir Xiao dari pavilion kanan. Aula utama Yanxi kosong. Hanya Anda dan selir Xiao saat ini. Memberi hormat pada selir Xiao. Kudangar ko pande menulam. aku ingin memakai baju ini hari ini. Cepat perbaiki. TAPI, Nyonya Yang baru masuk istana. Akan segera menghadap Ibu Suri. Jika memperbaiki baju ini, Nyonya kami akan terlambat. Kapan giliranmu bicara? Ayahku adalah adipati, kakakku adalah selir kekaisaran Xiao. Shui Yang. Berani kau tidak memperbaikinya? Tidak mungkin, aku bersedia. Bagus kalau kau tahu diri. Aduh. Bau sekali.
Kalian tidak menciumnya? Sepertinya ada bau. Bau rubah. Sepertinya iya. Tidak ada bau apapun di sini. Tidak, pasti ada. Sepertinya bau dari pakaian ini. Camus. Apa yang akan kamu lakukan? Seller Xiao. Bau paling kuat ada pada, sepertinya, bau ketiak. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tidak perlu-lagi. Cepat bereskan. Pergi menemui janda permaisuri. Siapkan air panas dan parfum segera. Aku ingin mandi. Baik. Ketika aku menjadi pelayan istana di kehidupan, aku mencari tahu tentang istana. Banyak rahasia tersembunyi. Selir kekaisaran Xiao punya bau ketiak. Baunya tidak terlalu kuat. Sering ditutupi dengan parfum. Xiao Zhenzen, aku akan membuatmu curiga dan takut. Tidak berani keluar rumah. Ganti baju. Pergi memberi hormat pada janda permaisuri. Baik. Kakak, kamu harus membantuku. Cepat duduk. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memakai parfum sebanyak ini? Itu membuat kepalaku sakit. Itu semua karena Jalang Cue yang itu. Dia benar-benar mengatakan aku punya bau ketiak. Bahkan saat pemilihan selir. Dia menant parcu. Dia bilang dia memukul lebah. Tapi menurut dia melakukannya dengan sengaja. Chu Weiyang. Di aula utama, gadis yang menarik kupu-kupu itu. Itu Jalang itu. Setelah permaisuri pertama meninggal, janda permaisuri meminta Marquis Dingyuan untuk mengirim Meng Shi. Pasti ingin posisi permaisuri tetap di keluarga Marquis. Aku awalnya ingin menyimpan Chu Weiyang ini, membiarkannya bersaing dengan Meng Shi. Tanpa diduga dia begitu tidak patuh. Kakak, Kita. sebaiknya kita memberinya pelajaran. Seseorang Yang mulia, beritahu Departemen Urusan Internal bahwa Rong Daing tidak enak badan dan tidak cocok untuk melayani di tempat tidur. Singkirkan kartunya. Singkirkan. baik. Kakak, kenapa hanya kartunya yang disingkirkan? Kakak, kau memegang segel Phoenix. Seharusnya mengirimnya ke Departemen Hukuman. Kau. Saat Yang Mulia memilih selir, dia sangat tertarik padanya. Kita hanya perlu memberinya pelajaran untuk membuatnya patuh dan digunakan oleh kita. Tidak bisa. Karena kartunya sudah disingkirkan. Aku ingin dia seumur hidupnya. Tidak bisa melayani di tempat tidur. Yang Mulia. Selain Yang Mulia, semua dayang baru ini sudah menemani Kaisar, Nyonya Xiao dan Nyonya Meng. Bahkan sudah naik pangkat jadi selir. Tidakkah Yang Mulia? Sedikit pun tak jelisa? Tak ada yang perlu disemaskan. Bagaimana kalau Yang Mulia minta bantuan Nyonya Xiao memasang kartu hijau Anda? Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Hari aku menemani Kaisar. Segera tiba. Yang Mulia, air cuci muka sudah siap. Mingyu, basahi kain ini untukku. Hamba ini Kiku, lebih baik Yang Mulia sendiri. Kau mencampur air penghancur tulang? Hamba tak tahu. Dasar pengkhianat. Air ini bisa menghancurkan wajah. Kau berani menyakiti Yang Mulia? Ku beri kau satu kesempatan. Sebutkan dalangnya. Kalau tidak, ku tidak akan mengampunimu. Hamba tak tahu apa-apa. Tak ada dalangnya. Dasar tak tahu terima kasih. Kau mencari celaka sendiri. Jika tetap bungkam, hujaman tubuhmu tak akan utuh lagi. Hamba bicara, Nyonya Xiao yang menyuruh. Dia ancam ibuku. Hamba terpaksa. Belo, bawa dia ke Singzuku. Bilang dia, mencuri barangku. Baik. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia. Xiao Zhenzen, karena kau begitu nekat, maka kalah target pertamaku. Pas du cas. Ini rambar penurun panas baru dari rumah sakit kerajaan. Dengan bunga kaca piring. Kobala. Bunga kaca piring. Dia dilaporkan sakit. Sudah membaik? Sangat benar. Lihat kupu-kupu. Paduka, tunggu. Yang Mulia, turunlah. Tenang, aku baik-baik saja.
Lihat, aku berhasil mendapatkannya. Yang Mulia. Heitai heitai. Paduka. Apakah selirku merindukanku? Sampai kirim kupu-kupu? Paduka bercanda. Mana mungkin hamba atur kupu-kupu? Tapi kau bisa panjat pohon. Berarti sudah sehat. Saatnya menemani kaisar. Yang Mulia, hamba telah menantikan hari ini sangat lama. Xiao Dazi. Kembalikan papan nama Rong Daya ke daftar. Malam ini menemani kaisar. Siap. Parfum penggoda ini, setelah saya modifikasi, efeknya lebih baik. Dapat menggugah hasrat pria secara halus, membuat mereka ketagihan. Rong Daya diundang Yang Mulia ke kamar. Mengerti. Tuan kecil, ampunilah. Tidak apa. Lembut terkulai di pangkuan, dimanapun menyentuh kalbu. Tak kusangka selir kesayangan begitu memikat. Mulai sekarang, aku akan berkuasa di tempat tidur ini, menggapai ketinggian. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Apa aku berlebihan memberi takaran? Tabib, periksa tempat dupa itu. L'apport Ibusuri. Dupa ini mengandung obat perangsang. Diduga telah membahayakan kesehatan kaisar. APA? APA? Ibu Suri, apa Yang Mulia baik-baik saja? Dia benar-benar wanita licik. Kemarin Dayang melapor pada aku tak percaya. Masih ada yang berani lakukan cara kotor. Rong Daya bodoh sekali. Berani pakai obat penggoda. Lekai kaisar. Bawa perempuan hina ini keluar sekarang. Ibu Suri Yang Mulia, hamba tak pernah pakai obat terlarang. Mohon adili dengan bijak. Kau masih membantah. Bawa dia masuk. Tuan, ampunilah. Katakan. Apa yang kau lihat tadi malam? Lapor Ibu Suri. Hamba semalang melihat Rong Daya di depan tempat dupa, bersikap mencurigakan, menaruh sesuatu, aromanya aneh, khawatir terjadi sesuatu, jadi datang khusus untuk melapor pada Yang Mulia. Benar, kemarin malam Jung Dayan yang ambil, yaitu botol ini. Aroma ini sama dengan di tempat dupa. Perempuan hina. Berani merebut kasih sayang. Inga hendak membunuh Bajanda. Saat itu hamba seharusnya mencegahmu jadi selir. Jika Baginda celaka, hamba ambil nyawamu. Permaisuri dowager. Pasti tidak akan mengampuni Jung Dayan. Hamba tak pernah lakukan yang membahayakan Bajanda. Apakah permaisuri dan para nyonya ingin membunuh hamba? Pengawal, tahan dia. Pukuli. Jangan. Apa yang kau lakukan? Ini papan Wanzi Qianhong. Cukup beberapa pukulan. Kulitmu akan terkoyak. Vana-vani darah. Sungguh indah dipandang. Hamba difitnah, Bajinda. Bukti sudah jelas. Masih berani mengelak? Apa masih berdiri? Pukul. Tolong. Bajinda. Hamba tidak bersalah, Bajinda. Masih membantah.
Kalau begitu hamba akan tempel besi panas ini di mulutmu. Lihat bagaimana kau berteriak. Jangan. Hentikan. Bajinda. Baginda baik-baik saja? Tentu saja baik. Bajinda. Tolong hamba. Permaisuri dan para nyonya ingin membunuh hamba. Siapa yang memukulmu? Adalah Dayang Permaisuri Dowager. Xiao Dezi. Bajinda. Ibu datang ke aula yang si. Kenapa tidak beritahu? Permaisuri Dowager dan para selir tiba-tiba masuk. Hamba tak bisa hentikan. Selir Xiao yang bilang, Jung Dayan hendak celakai Baginda. Jadi hamba bawa orang. terburu-buru datang karena khawatir kondisi Baginda. Selir Xiao. Kau yang bilang Jung Dayan pakai obat. Benar. Kemarin Dayang lihat langsung, Jung Dayan meneteskan, sesuai ke tempat dupa. Dan tadi malam, aula yang Sin minta air 7 kali. Pasti perempuan ini memabukkan Baginda dengan obat. Kau berani mematai-matai. Urusan ranjang kaisar, ini karena mata telingamu, atau keluarga Xiao. Banyak marah-marah? Bajinda. En bas Tak Berani. Mohon Baginda tenang. Selir Xiao hanya terlalu khawatir. Peduli berlebihan malah bikin kacau. Yang mulia, kesehatan yang mulia yang paling penting. Rong Daing diam-diam pakai obat penggoda. Harus tetap dihukum. Kalau begitu, Suruh Tabib Jiang periksa denyut nadi yang mulia. Kalau hamba pakai obat atau tidak, langsung ketahuan. Tabib. Baik. Yang mulia tidak keracunan obat penggoda. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Apa mungkin Zhen Zhen dibodohi orang? Bibi, Perkaraini. Apakah ini ulah selir Rong yang sengaja menjebak selir Xiao? Tonton saja pertunjukannya. Aku tahu kau tak bersalah. Jangan sedih. Paduka. Mohon tabib, periksa lagi dengan teliti. Aroma ini mirip obat afrodisia, tapi bahan obatnya berbeda. Ini dupa penenang berkualitas tinggi. Aku tak pernah terkena obat itu. Selir Rong, sengaja menggedengkan. Dupa penenang untukku. Dasar bodoh. Kala Oli, selir rendahan. Ini memang dupa penenang. Obat afrodisiak asli. Sudah kusembunyikan. Bukannya kau bilang sudah melihatnya sendiri? Hamba hanya bilang, selir Rong memasukkan sesuatu ke tempat dupa. Tak tahu pasti apa itu. Paduka yang tegas itu obat. Selir Xiao. Kau tega memfitnah selir. Kau tahu salahmu? Paduka. Hamba tak bermaksud. Paduka. Masih berani mengelak? Penggawal, bawa dia keluar dan beri 20 pukulan. Jangan. Paduka. Hamba difitnah. En bas Tak Bersala. Hamba hamil. Apa katamu? Kau hamil? Benar. Paduka. Tabib istana yang periksa. Hamba sudah hamil lebih dari sebulan. Paduka, hamba tahu hal itu. Tabib istana sudah periksa denyut nadi. Tak mungkin salah. Selir Xiao ini ternyata beruntung sekali. Tak ada Yang Gamil di istana. Dialah Yang pertama. Jika dia lahirkan pangeran, akan menguatkan posisi keluarga Xiao. Tak mustahil posisi permaisuri jatuh ke tangan keluarga Adipati. Kau berani sekali. Mengapa tak di istana saja? Jaga kandunganmu. Malah ke sini. Memfitnah selir Rong? Paduka. Hamba tidak. En bas. Ketidaksabaran kecil bisa menggagalkan rencana. Nanti kita balas dendam. Baik. Paduka. Hamba mengaku salah. Selir Rong yang dirugikan. Minta maaf padanya. Selir Rong, aku minta maaf. Salah sangka padamu. Yang mulia Selir Xiao, tindakanmu demi paduka. Hamba mengerti. Kau tahu diri saja. Tapi tak. Yang mulia Selir Xiao, menempar hamba. Pipi hamba. Masih sakit. Apa? Kau ingin membalasnya? Paduka. Sudah lama dengar. Keluarga Adipati Xiao berdisiplin tinggi, tak disangka. Selir Xiao sampai bersedia membiarkan hamba menamparnya balik. Aku. Maksudku, Benar, keluarga Adipati Xiao. Teladan di ibu kota. Pasti Selir Xiao tak mau mencoreng nama keluarga. Paduka. Seya Sedang Gamil. Tamparan ringan ini tidak akan lukai bayi dalam kandungan. Ternyata,
Sama seperti yang kudengar di kehidupan lalu, Baginda selalu curiga pada keluarga Duke dan Marquis terhadap selir dari dua keluarga bangsawan ini. Tidak ada rasa sayang sama sekali. Jika selir Rong ingin memukul, biarkan saja dia pukul. Kita akan punya banyak waktu untuk perlahan-lahan berinteraksi dengan selir Rong. Baik. Pucula. Maka saya akan berdamai dengan permaisuri Xiao, Menggapus segala permusuhan. Selir Rong ini memang layak diperhitungkan. Shi, cari kesempatan untuk mendekati dia. Baik. Kini masalah sudah selesai. Seiya, Akan kembali ke istana untuk jaga kondangan. Pergilah. Saya menaruh kasturi dalam dupa penenang ini. Permaisuri Xiao sedang hamil. Tidak boleh mensiam ini. Apa katamu? Tabib. Periksa permaisuri Xiao. Pastikan janinnya baik. Cepat. Ini. Ada masalah apa? Tabib, apakah janinnya bermasalah? Pas du cas. Diagnosa menunjukkan permaisuri Xiao sebenarnya tidak hamil. Kau berbohong. Xiao Jensen, berani kau berpura hamil demi kasih sayang? Tidak mungkin, saya jelas-jelas hamil. Xiao berpura hamil, memfitnah selelai, turunkan jadi selir. Masukkan ke istana dingin. Jangan Baginda, saya difitnah. Diagnosa tabib Kerajaan, menunjukkan Seiya hamil. Xiao Zhenzen ternyata berpura hamil. Dasar wanita bodoh. Baginda, Permaisuri Xiao, Putri Duke Xiao, takkan lakukan ini. Mohon Baginda, pertimbangkan ayah saya, Duke Xiao. Kau bilang, Taita Kaisar, taksi bat, nama Duke Xiao? Bukan maksud saya. Pengawal. Baginda. Tidak mau. Baginda. Saya difitnah. Baginda. Zhonggang. Kakak, tolong selamatkan saya. Baginda. Permaisuri Xiao. Masalah selir Xiao, bukan urusanmu. Jangan memohon lagi. Bangunlah. Saya Xiao Dezi. Baginda. Selir Rong, berjasa melayani Kaisar, naikkan jadi Changui. Baik. Saya syukur pada Baginda. Tampaknya, benar atau tidaknya masalah ini, pemenangnya tetap Changui Rong. Harem akan mengalami pergolakan. Kalian berdua masih ada drama menarik nanti. Bagaimana kondisi saya? Kondisi nyonya sudah membaik. Hukuman papan sebelumnya hanya luka luar, tidak lukai organ dalam. Resep palsu untuk permaisuri Xiao. Kerjamu bagus. Nyonya yang selamatkan ibu hamba, bahkan jika harus mati, saya rela berkorban. Jiang Cheng ahli pengobatan yang handal. Dia akan jadi direktur rumah sakit besar nanti. Untung aku tahu kejadian masa lalu, jadi bisa membantunya lebih awal. Akhirnya dia jadi asisten setiaku. Nona. Selir Meng datang. Kamu boleh mundur dulu. Baik. Aku datang ke sini. Apakah mengganggumu? Hormat pada Selir Meng. Kita ini saudari. Tak perlu banyak basa-basi. Baru kulihat tabib datang. Kondisimu sudah membaik? Cuma luka ringan, tidak masalah. Jangan salahkan Ibu Suri. Dia sebenarnya hanya khawatir dengan Kaisar. Dit en bas, azutant Selir Xiao. Makanya kau dihukum. Aku tak pernah menyalahkannya. Baguslah. Tapik au sud Musui Keluarga Xiao. Di harem tak ada pendukung. Hidupmu akan sulit nanti. Jadi maksud kakak? Dengan dukungan keluarga Ding Yuan, masa depanmu cerah. Terima kasih Selir Meng, tapi aku tak ingin terlibat dengan keluarga bangsawan. Kau menolak? Walau keluargaku sederhana, tapi aku tak akan berkelompok untuk keuntungan pribadi. Kukira. Kau orang bijak, ternyata berpikiran sempit. Rupanya, Mazala Selir Xiao. Cuma kebetulan saja. Lalu, maksud kakak? Sudahlah. Kalau Uarong. Meremehkan keluarga Ding Yuan, maka aku tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku permisi dulu. Nona. Dengan begini, Nona sudah musuhi dua keluarga besar di harem ini. Kalau tidak begini, mana mungkin Kaisar percaya padaku? Apa maksudnya? Yang kuinginkan adalah bersekat dengan Kaisar, lalu kuhabis satu persatu. Nona, Nona. Kasim datang. En bas membri salam pada Uarong. Malam ini Kaisar memilih Nona.
benarkah? Tentu saja. Tapi, Ada laporan darurat dari perbatasan. Kaisar sedang sibuk. Nona bisa datang nanti ke mata air Jingga. Ini pasti gempa di barat laut. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Hati-hati di jalan. Selamat Nona kembali dapat perhatian. Kalian ini, mau hadiah ya? Masing-masing 50 keping. Terima kasih Nona. Asal kita kompak, nantinya ketika sukses, kalian juga akan diuntungkan. Keluargaku dan Siaz diselamatkan oleh Nona. Kami akan setia mendampingi, takkan berkhianat. Pailu. Nanti kutulis surat, untuk dikirim ke keluarga Chu. Pastikan ayah, menuliskannya dalam memorial, lalu serahkan pada kaisar. Baik. Strategi penanganan, gempa barat laut dari masa lalu, butuh berbulan-bulan dirumuskan. Ini kesempatan promos untuk ayah, harus dimanfaatkan. Aku masih butuh bantuan untuk meraih posisi tinggi. Chu Tianfeng ini, saat bencana melanda, segera menemukan cara, metode penanganan darurat yang efektif, memang punya kompetensi sejati. Sampaikan titahku. Angkat dia sebagai pejabat tingkat 4, Deputi Kementerian Keuangan, untuk menangani gempa di barat laut. Baik. Selirong. Bantu Kaisar membersihkan badan. Ya. Usahamu menjatuhkan Xiao Zhense sangat brilian. Apa maksud Yang Mulia? Kaisar tak pernah percaya. Ini kebetulan. Yang Mulia, tidakkah merasa senang, hamba? Telah membantu Yang Mulia. Kau bilang apa? Di istana depan maupun belakang, semua dikuasai keluarga Xiao dan Marquis Dingyuan. Yang Mulia, bukankah butuh seseorang untuk mengacaukan keadaan? Nyali besar yang kau punya. Terlalu dipuji. Apa maksud Yang Mulia? Yang Mulia, tak hanya indah dan panjang, tapi juga lincah. Kaisar merasakan ada nafsu yang membara dalam dirimu. Nafsu apa? Kekwesan. Kau ingin jadi permaisuri. Hamba bukan keluarga bangsawan, tak berani mengharapkan tahta. Posisi selir saja, sudah cukup. Kau kakap tahu diri. Jika kau bisa kalahkan mereka, akan kuberi posisi selir. Terima kasih. Setelah kesepakatan ini, maka kita harus lanjut ke urusan utama. Apa yang ingin Anda lakukan? Berani-beraninya menusuk beta. Malam itu hamba mengetahui. Yang Mulia sangat menyukai diperlakukan kasar. Bukankah ini membuat Yang Mulia nyaman? Hamba menulis karakter Yang. Nama kecil hamba, Chu Wei Yang. Harap Yang Mulia mengingatnya. Chu Wei Yang. Menteri Keuangan, Chu Tianfeng telah memberikan kontribusi menganugerahi putrinya Chu Weiyang sebagai selir mulia. Demikian titah. Syukur atas kemurahan Yang Mulia. C'est la masse Lirong.
Semua ini hadiah dari Yang Mulia. Sekarang kasih sayang Paduka, nomor 1 di istana. Terima kasih Pangeran De. Ini tidak pantas. Mungkin nanti, hamba ini kelak akan membutuhkan bantuan Nona. Un tuc Mambimbing. Hamba pamit melayani Kaisar. Selamat Selir Rome. Naik 2 tingkat sekaligus. Semoga Selir berbahagia. Tak usah bersujud. Kakak, tolong selamatkan adik. Kalau bukan adik, siapa yang akan melahirkan ahli waris? Aku tahu, tunggu sebentar lagi. Aku akan segera menulis kepada ayah, meminta ayah menyelamatkan. Aku percaya pada Kondisi istana dingin ini buruk. Kau menderita di sini. Antarkan surat ini ke tangan ayahku. kau sudah siapkan surat minta tolong ke Adipati. Bukan. Surat ini memberitahu ayah. Jinjin tak berguna lagi. Mengapa begini? Apakah Nona ingin cegah adik melahirkan? Keluarga pikir aku tak bisa hamil, menggandeng Jinjin mesek, tapi aku tak mau membesarkan anak orang. Pangeran mahkota masa depan harus lahir dari rahimku sendiri. Shueyang Berantung. Bisa naik 2 tingkat, jadi selir mulia. Tanpa dukungan keluarga, pangkat selir sudah mentok. Tak perlu hiraukan. Lawanmu yang sebenarnya. Xiao Zhuhua. Bibi. Dengan hilangnya Xiao Zhenzhen, Xiao Zhuowa. kehilangan sekutu penting. Kesempatan kita lebih. Tapi kau juga belum Posisi permaisuri, bisakah milik keluarga Marquis Dinyuan kami? Belum tentu. Ini karena ketidakmampuanku. Putri Adipati Bohong hamil demi kasih sayang. terlihat buruknya pendidikan keluarga. Bagaimana selir Xiao bisa jadi permaisuri? Maksud Yang Mulia. Gunakan ini untuk tekan pengadilan. Agar Kaisar. Menobatkanku sebagai permaisuri. Kaisar sudah mulai berani. Waktunya memberi pelajaran. Strategi Pangeran Pejabat Chu bagus. Keperantakan kau. Segera berangkat ke barat laut. Bantu korban bencana. Hamba patuh. Adipati Xiao, Marquis Dingyuan, kalian adalah penasihat pentingku. Aku alokasikan 5 juta koin untuk bantuan bencana. Bersama pejabat Chu, pergi bantu barat laut. Hamba patuh. Jika mau korupsi, baiklah, lebih baik habiskan semuanya, baru bisa ku bertindak. Ada yang hendak dilapor, tak ada urusan. Bubarkan. Hamba ingin melapor. Putri Adipati Xiao bohong hamil demi kasih sayang. Ini membuktikan pendidikan keluarganya buruk. Selir Xiao tak layak jadi permaisuri. Untuk stabilkan harem, mohon Kaisar, angkat Selir Meng jadi permaisuri. En bas c'est tu jus. Selir Xiao baik dan sopan. Panutan wanita harem. Perbuatan Selir Xiao tak ada hubungannya dengan Selir Xiao. Hamba Zetuyu, mohon Kaisar, angkat Selir Xiao jadi permaisuri. Selir Meng sebagai permaisuri. Selir Xiao sebagai permaisuri. Selir Meng. Kakap. Adipati Xiao, Marquis Dingyuan, apa pendapat kalian? Terserah Yang Mulia. Para selir istana, tak peduli asal-usul, siapa yang lahirkan pangeran lebih dulu, dialah yang jadi permaisuri. Bubarkan sidang. Pakai ekstrak Cendana Murni. Baik. Nyonya, ekstrak cendana ini bisakah membuat area itu menjadi kencang dan merah muda? Tentu. Nyonya. Nyonya. Kaisar marah saat sidang pagi. Sangat marah. Mungkin takkan pilih sele malam ini. Mengerti. Xiao Zaizi, carry pakaian Tuku. Akan kurenangkan kemarahan Kaisar. Sudah kukatakan tak pilih selir. Enyala. Bae. Semua memaksa kuangkat permaisuri. Ini adalah kerajaanku sendiri. Silakan minum teh, Yang Mulia. Sudah kukatakan, Enyo. Mohon ampunan Yang Mulia. Kenapa kamu? Hamba mendengar, Baginda hari ini marah besar. Hamba khawatir Baginda menahan amarah. Jadi kau datang untuk meredakan amarahku?
Aku sudah meluapkan amarah. Semua orang takut. Berani kau menyamar sebagai Kasim? Karena hamba tak, Baginda keras kepala. Harus dirayu perlahan. Kau sebut aku keledai? Jangan marah, Baginda. Kurang ajar, harus dihukum. Baginda, sakit. Permaisuri Meng, Baginda sedang. tidak bisa menemui Anda. Mungkin sup ini, biar hamba antar masuk. Tidak perlu. Bibi. Chu yang keterlaluan. Dia merayu Baginda. Ada masalah APA? Baginda marah tak mau temui siapapun. Tapi hanya Chu Weyang diizinkan masuk. Jika begini terus. Baginda Anya akan melihatnya. Kau suka kaisar? Aku. Ibu ratu menasehatimu. Jangan pernah jatuh cinta di istana. Shi mengerti. Dia kuma selia rendahan. Jika kau tak suka, singkirkan saja. Tapi gunakan tangan orang lain. Jangan kotori tanganmu sendiri. Kabarnya, Xiao Zhenzhen sudah jadi budak keluarga Sikh. Jika dia tahu kabar ini, dia pasti lebih ingin Shu Weiyang mati. Macan. Kau mau apa? kata adik dikucilkan keluarga. Tak bisa keluar istana dingin. Aku kasihan pada datang menjenguk. Tidak mungkin. Kakak janji akan berkirim surat. Minta ayah menyelamatkanku. Kau sudah tak berguna. Masih berhayal, kalau bukan karena Chu Weiyang. Kau tak Terpuruk begini. Sekarang dia jadi selir. Sedangkan kau. Chu Weiyang, aku akan bunuh dia. Penjaga istana dingin. Sudah kusuruh pergi. Sisanya. terserah adik. Bunuh dia. Selirku, bunga apa yang cocok untukku? Akan kubunuh kau. Yang mulia, hati-hati. Weiyang. Panggil penjaga. Kubunuh kalian semua. Akan kubantai kalian. Berani menyergap kaisar? Secara bawa ke penjara bawah tanah. Siap. Kubunuh kalian. Apa yang mulia baik-baik saja? Tidak apa-apa. Siakerlah. Weiyang. Dokter istana. Ini di mana? Nyonya sudah bangun. Ini aula utama Istana Yanxi. Aula utama? Hormat pada selir Rome. Kaisar mengangkatku menjadi selir. Benar, Nyonya berjasa menyelamatkan Kaisar. Kaisar menganugerahi gelar selir. Tempedi Istana Yanxi. Meng Xiai, kau tak mengecewakanku. Menjerem Xiao Zhenzhen. Membantuku naik pangkat. Di mana Kaisar? Adipati Xiao masuk istana minta maaf. Mengusir Xiao dari keluarga. Serahkan pada Kaisar. Kali ini, Xiao pasti mati. Benarkah? Sudah kukatakan, aku tak mencoba bunuh Kaisar. Tak peduli niat asli, Kaisar sudah mengeluarkan dekret. Mangucom mati. Qu'un sutra à Toraquin. Pilih salah satu. Aku mau temui Kaisar. Kaisar tak akan menemui. Selir Rong, apa yang Nyonya lakukan di sini? Aku menemani Xiao ke akhir. Kasinda, karena Xiao tak terburu-buru. Pelihara aku. Bicara sebentar? Tentu saja. Selir Rong. Kau bisa secepat ini mendapat gelar selir. Harus berterima kasih pada Xiao. Jika bukan karena percobaan pembunuhanmu, bagaimana bisa aku menyelamatkan Kaisar hingga jadi selir? Sudah kukatakan, aku tak mau bunuh Kaisar. Targetku adalah aku. Bagaimana?
Turkjat, hanya yang memfitnah. Tahu betapa tak bersalahnya kau. Aku linglung beberapa hari ini, hingga salah mengenali Kaisar. Sebagaimu, apakah semua ini rekayasa? Memberi obat halusinasi di makanan. Aku yang membuatmu linglung. Sengaja memberitahu Meng Shi tentang pengusiranmu dari keluarga. Memprovokasimu untuk membunuhku. Itu juga aku. Mengapa kau lakukan ini? Sejak awal kau mengincarku. Sengaja pakai asam korosif untuk menghancurkan wajahku. Aku hanya membalas dendam. Tapi aku tak pernah berniat mengambil nyawamu. Mengapa kau begini? Mungkin itu dendam dari kehidupan sebelumnya ya? APA? Mencekik tidak seru. Mending gantung di balok. Letakkan bangku di bawah kakinya. Biar dia tak bisa mencapainya. Permaisuri Shufei. Selamat jalan. Siapa berikutnya? Siapa gilirannya? Yang Mulia. Xiao Deying du Komati. Paham, mulai hari ini, Istana Zhaohua ditutup rapat. Bersikap rendah hati. Mengerti, pangeran kecil harus lahir selamat. Sayang. Ibunda sudah semua selir di istana. Ramuan pencegah kehamilan. Tak ada yang bisa hamil. Kau akan jadi satu-satunya pangeran. Ada apa Yang Mulia? Ini apa? Kok tersembunyi di pot? Ini kasturi. Terhirup terus. Bisa mandul. Apa? Siapa Yang Berat? Monslakakan Yang Mulia? Cuma beberapa orang itu. Daripada bertahan serang. Aku akan habis satu persatu. Serahkan ke tabib Jiang. Baik. Yang Mulia, malam ini Kaisar memilih tuan lagi. Beri tahu Yunekta. Bilang saja, lukaku belum sembuh. Tak bisa melayani. Hapus papan nama hijau. Ini. Lakukan saja. Seperti perintahku. Baik. Luka lama belum sembuh. Bukannya tabib bilang dia sudah pulih? Benar. Rompin sur Yamba. Tarik papan namanya. Aku akan ke sana. Yang Mulia, cepat buka pintu. Kaisar datang. Paduka, hamba tak enak badan. Tak layak menemui. Silakan Paduka pulang. Ini pertama kalinya ditolak selir sendiri. Yang Mulia, biarkan Kaisar menunggu, tidak sopan. Belajar menahan diri. Lalu perlahan-lahan gerogoti mereka. Wei Yang. Paduka. Wei Yang. Yang Mulia, ada apa denganmu? Pergi. Baik. Tunggu. Rapikan, tempat tidur saya. Yang Mulia, apakah Yang Mulia ingin memilih selir? Apa kau mau mengajari saya? En bas Berani. Shu Wei Yang. Bermain permainan kejar-kejaran dengan saya? Saya bisa sabar. Permaisuri, kondisi tubuhmu sangat baik. Akan cepat hamil. Kalau begitu buatlah catatan kehamilan saya. Permaisuri, mengapa begini? Tenang saja, ini bukan untuk Yang Mulia, melainkan untuk Ibu Suri dan selir Meng. Apakah kamu ingin? Memensing? Tentu perlu umpan. Bibi. Coba lihat. Aku sudah bilang tiba-tiba mengaku sakit dan menolak tugas. Rupanya sedang hamil. Laporan medis ini, bagaimana kau mendapatkannya? Bibi meragukan keaslian laporan ini, tapi keluarga kami di rumah sakit kekaisaran punya banyak koneksi. Chu Weiyang belum lama di istana. Bagaimana bisa ada yang memalsukannya? Memang begitu. Tapi selalu ada kemungkinan. Bibi terlalu berhati-hati. Chu Weiyang takmu. Bekerja sama denganku, maka janin itu harus dihabisi. Pemimpin suku Naga Merah, Jalang, Akan segera menghadap. Aku ingat, dia terkenal rakos wanita. Maksud Bibi.
Pada Harry Pingormatan nanti. Kita jebak Chu Weiyang berselingkuh. Maka. Entah dia hamil atau tidak. Kaisar pasti akan membuangnya. Aku lelah, mari kita pulang. Bibi. Chu Weiyang. Aku takkan membiarkanmu. Merayu Kaisar Lagi. Permaisuri, hamba tak mengerti. Mengapa tak beri nasihat pada selir Meng? Aku bukan ibu kandung kaisar. Terlalu ikut campur hanya bikin masalah. Apa yang dilakukan selir Meng bukan urusanku. Apapun yang terjadi di istana, aku akan tetap sebagai permaisuri. Amitabha. Yang mulia, selir Rong mengirim surat rahasia untukmu. Antekeo? Minarik. Selir Rong ini memang unik. Pemimpin suku hitam merah, Jalang, memberi hormat pada Kaisar Wei. Kenapa dia belum datang? Aku bukan dari keluarga bangsawan. Tak berani mengharapkan tahta permaisuri. Selir saja sudah cukup. Jangan-jangan setelah dapat jabatan selir, kau mau tinggalkan aku? Pas du cas. Pemimpin suku hitam merah, Jalang, memberi hormat pada Kaisar Wei. Tak usah sungkan, Salang. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Silakan duduk. Paduka, kubawa mutiara tercantik dari padang rumput kami untuk menghibur Paduka. Chu Weiyang. Masih mengaku sakit dan tak hadir. Rancanaku. Akan gagal total. Terima kasih, Jalang. Kalau begitu, mulailah menari. Aroma bunga sangat harum. Dia bahkan bisa menarik kupu-kupu. Apa yang terjadi di sini? Kukira setelah jadi selir resmi, kau akan meninggalkanku. Hamba dengar kabar. Penari dari suku Ciwu sangat memesona. Kuatir yang mulia melihatnya. Akan melihatkan hamba. Jadi hamba datang kemari. Kalau begitu, kau sangat memperhatikanku. Semoga Kaisar sehat selalu. Kekaisaran Wei makmur sentosa. Chu Weiyang. Berani Lagi Merayu Kaisar. Tapi. Untung rencana sudah bisa dijalankan. Nona, mana penari dari suku Ciwu? Kenapa kamu yang menari? Pemimpin Zalang. Penari asli sakit perut. Takut dihukum karena gagal tampil. Jadi saya menggantikan. Oh begitu. Tapi tarianmu bahkan lebih indah dari mutiara tercantik di padang rumput. Hebat sekali. Sungguh memukau. Zelen, dia hanya Dayang biasa. Oh ternyata cuma dayang. Ibu Suri. Apakah Kaisar mau pejabat suku ini tahu? Sele kerajaan Wei. Seperti penari rendahan. Tampil di depan umum? Baik. Cepat pergi dari sini. Baik. Tunggu. Sudah datang sampai sini. Sebaiknya menghaturkan segelas anggur dulu. Semoga Wei dan Chaiwu bersatu selamanya. Hamba pamit. Kukira Diapintar. Ternyata mudah kukelabuhi. Selir Meng. Aku menghormatimu dengan anggur. Tuangkan anggurnya.
Ampun Kaisar. Hamba terlalu cepat minum. Keluar untuk sadarkan diri. Sepertinya, rencana hamba sudah selesai. Yang Mulia, hamba merasa pusing, ingin sadarkan diri. Pergilah. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, pengawal melihat. Peu m'impense Arlan Kejar, permesurirong. Ayo. Kaisar mau kemana? Panas sekali. Jangan sentuh aku. Aku Permaisuri Rong. Aku selir Yang Mulia. Permaisuri Rong. Ini aku. Yang Mulia. Yang Mulia. Ada pria mau rangkul hamba. Hamba tendang dia. Langsung kabur. Kau benar bertindak. Yang Mulia. Hamba tidak nyaman. Yang Mulia, permesurirong. Ini efek obat birahi. Aku bisa melihat. Tak perlu kau jelaskan. Yang Mulia. Hamba sakit sekali. Apa hamba akan mati? Jangan dekat. Aku di sini. Cepat, turunkan tirai segera. Membelakangi semua, tutup telinga. Kalau bukan karena Yang Mulia, hamba pasti sudah jadi korban. Aku tak akan biarkan. Jika hamba benar dinodai, Aku akan bunuh dia. Yang Mulia tulis apa? Shu. Mirong Shu. Name aku. Mirong Shu. Yang Mulia seperti anak kecil, mainan yang diincar orang. Cap milik sendiri, tak boleh disentuh. Berani kau sebut aku anak kecil? Yang Mulia, ada masalah besar. APA. Pelayan temukan di sayap istana. Menemukan kepala suku Sarla berbaring bersama selir Meng. APA. Benar-benar selir Meng. Bagaimana bisa ada perbuatan mesum seperti ini? Selir Meng, apa yang kalian lakukan? Yang Mulia, En bas Tidak Tahu. En bas Anya Mabuk. ingin beristirahat di pavilion ini. Setelah itu hamba tidak ingat. Mohon pengampunan Kaisar Wei. Saya kira ini kamar dayang. Mabuk lalu melakukan. Tahun ini upeti, suku Ciwu akan naik 10 kali lipat. Kenapa kau tidak apa-apa? Bukanya Kominom Ramuan Santa. Mengshi, diam. Kaiser. Ini kebetulan belaka, karena suku Ciwu begitu tulus. Lebih baik. Kepala suku Sarlang datang dari jauh ke Wei Agung. Sangat senang. Urusan suku Ciwu pasti banyak. Tak akan menahanmu lama, Xiao Dazi. Antar kepala suku keluar istana. Silakan. Yang Mulia, Seiya. Pengawal. Meng Shi mengalami gangguan jiwa. Bawa dia kembali ke istana. Tidak ada panggilan. Tidak boleh keluar. Yang Mulia, jangan perlakukan saya begini. Yang Mulia, jangan. Bibi. Tolong Seiya. Bibi. Shu Weiyang. Pasti kau yang merancang ini. Tutup mulutnya. Bawa ke istana Cusiu.
Kaiser. Zelia Meng tak tamafkan. Dia tidak ada hubungannya dengan rumah tangga Marquis Dinyuan lagi. Saya mengerti, Yang Mulia. Aku lelah. Aku akan kembali. Selamat jalan, Ibu Suri. Saya juga permisi. Kau ingin bekerja sama denganku untuk menyingkirkan selir Meng, selir Rong. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Selir Gang Xiao selalu meremehkanku. Musuh terbesarmu adalah selir Meng. Rumah tangga Marquis Dinyuan di belakangnya. Lalu? Selir Meng ingin di perjamuan, merencanakan perselingkuhanku dengan Zhalang. Aku sudah tahu. Jika kita balas menjebak dan mengganti orang yang berselingkuh dengan selir Meng, apa yang akan terjadi? Kau baru masuk istana, tapi mata dan telingamu banyak juga. Tapi adikku meninggal karena... Bagaimana bisa kau berpikir, aku bersedia bekerja sama denganmu? Selir Gang Xiao, apakah kau peduli pada adikmu? Mungkin dengan kematiannya, kau malah merasa lega. Apa maksudmu? Kau tidak pernah membutuhkan orang lain melahirkan anak untukmu. Yang kau inginkan adalah putra mahkota masa depan, lahir dari rahimmu, benar kan? Aku meremehkanmu. Kau lebih pintar daripada kebanyakan wanita di istana ini. Jadi, bagaimana menurut Selir Agung? Singkirkan Selir Meng. Dan kau akan menjadi satu-satunya calon permaisuri. Kerja sama ini disetujui. Xiao Zhuo. Giliranmu berikutnya. Coup d'attente. Selir Meng tahu aku akan datang. Aku sudah lama berpikir. Dalam dibalik ini selingkuh. Tidak mungkin orang lain. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kau yang jelas-jelas terkena obat perangsang bisa lolos dari bahaya? Aku memang minum. TAPI. Bukankah kau juga minum? Apa yang kau katakan? Selir Agung Xiao yang menuangkan anggur. Apa kau lupa? Selir Meng. Aku bersulang untukmu. Tuangkan anggurnya. Jadi, Kodan Xiao Zhuo. Bekerja sama melawanku. Tidak terlalu bodoh. Tidak. Yang membunuh adik Xiao Zhuo. Kenapa dia mau bekerja sama denganmu? Bukan kau sengaja memprovokasi Xiao Zhenchen? Membunuh Xiao Zhenchen, itu kau. Camus. Kau ternyata tahu segalanya. Apa yang kau lakukan? Ku beritahu rahasia lagi. Xiao Zhenchen, bukan aku yang membunuhnya. Tapi aku sendiri yang membunuhnya. Apa? Siapa suruh dia ingin membunuhku? Jika tidak dicabut sampai akar, aku yang akan mati berikutnya. Jadi, dia tak sengaja membunuh Kaisar. Itu juga karena ulahmu? Ya. Wajah yang sangat cantik. Sayang. Sayang hatinya sangat jahat. Apa yang akan kau lakukan? Aku memang ingin membunuhmu. Tapi kau tidak mati, kan? Tidak mati? Bagaimana kau tahu? Aku sudah pernah mati sekali. Ko, apa katamu? Selir Guifei belum pernah melihat. Seperti apa orang sebelum mati? Bisa dicekik? Begini. Jadi tidak perlu berdarah. Aku belum pernah melihat. Orang. Bagaimana cara dicekik sampai mati? Kalau begitu, nikmatilah baik-baik. Bagaimana kau sedikit demi sedikit kehilangan nyawamu sendiri.
Beritahu Kaisar. Meng Xiai merasa mencoreng wajah kerajaan. Bunuh diri sebagai permintaan maaf. Baik. Istana ini semakin lama semakin dingin. Nyonya, Selir Meng. Bunuh diri. Terjadi skandal seperti ini, Kaisar pasti takkan membiarkannya. Ini yang Anda minta. Catatan kesehatan Selir Rong. Dia benar-benar hamil. Tak heran Selir Meng begitu tak sabar untuk menyerangnya. TAPI, jelas-jelas aku menambahkan kasturi di pot bunganya. Kenapa dia bisa hamil? Nyonya Kuriga. Catatan kesehatan ini palsu? Apa bedanya palsu atau tidak? Lebih baik salah membunuh daripada melewatkannya. Aku sudah bilang. Anak pertama dan satu-satunya di istana ini hanya boleh dilahirkan olehku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Di istana ini, selain aku, bukankah ada orang lain yang ingin Selir Rong mati? Ibu Suri, Kudengar, Selir Meng, bunuh diri. Daza kurang ayah. Kau membunuh mendiang permaisuriku. Apa itu belum cukup? Kau ingin membunuh si Yiku juga? Ibu Suri, Anda terlalu memuji saya. Apa Anda tidak bisa melihat bahwa ada orang lain yang membunuh Selir Meng? Mungkinkah Selir Xiao yang terhormat benar-benar tidak bersalah? Saya akui, di perjamuan itu, saya memang melihat sesuatu yang aneh. Saya tidak menghentikannya, tapi dalang di balik semua ini, bukanlah saya, melainkan Selir Rong. Si Yi ingin menjebak Selir Rong, tapi malah dijebak balik olehnya. Mungkinkah Selir Rong melakukan serangan balik? Ibu Suri memang cerdas. Selir Rong ini sangat lisik dan pandai menyusun rencana. Jika kita tidak menyingkirkannya, kursi permaisuri ini tidak akan berada di tangan keluarga bangsawan kita. Kau ingin menjadi permaisuri? Ayah saya, Duke Xiao, adalah abdi negara 3 generasi. Saya adalah wanita paling terhormat di istana ini. Selain Ibu Suri, saya. Mengapa saya tidak bisa menjadi permaisuri? Masuk akal juga. Namun, kediaman Marquis Dingyuan akan ada wanita baru yang memasuki istana. Kau ingin menjadi permaisuri? Sepertinya tidak akan semudah itu. Kalau begitu, kita bersaing saja. Hanya saja, sebelum itu, jangan biarkan beberapa tikus yang tidak pantas merusak rencana kita. Apa yang ingin kau lakukan? Kudengar, Selir Rong hamil. Itu belum pasti. Saya sendiri akan memastikannya. Ibu Suri hanya perlu membantu saya dalam satu hal. Hal apa? Salam pada Ibu Suri. Bangunlah. Duduklah semuanya. Hari ini saya memanggil kalian berdua. Adalah untuk membicarakan urusan istana. Perjamuan ulang tahun akan segera tiba. Seharusnya Selir Xiao yang mengurusnya. Tapi dia sekarang sedang tidak enak badan. Saya berpikir untuk meminta bantuan Selir Meng. Tapi sekarang Yang Mulia Permaisuri turut berduka. Hamba cukup satu orang saja. Cepat duduk. Jika merasa tidak enak badan, jangan memaksakan diri. Selain Selir Xiao, Selir berpangkat tinggi. hanya ada Selir Rong. Kalian berdua, uruslah istana bersama-sama. Yang Mulia Permaisuri, hamba rendah khawatir tak sanggup memikul tugas ini. Sebaiknya serahkan sepenuhnya pada Selir Xiao saja. Baiklah. Keputusannya sudah bulat. Pesta ulang tahun Kaisar
kalian berdua yang mengurus bersama. Jangan sampai ada masalah. Baik. Aku lelah. Bubala. Menghormati kepergian permaisuri. Nyonya. Anda tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Cui Dai berikan stempel pada selir Rong. Baik. Kui Dai. Quiddy. Selir Rong. Selir Rong. Yang mulia. Maka akan hamba terima. Selir Rong memandang. Wajahmu pucat. Apakah kau sakit? Aku juga mengerti sedikit tentang pengobatan. Bagaimana kalau aku periksa adik? Hamba baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Selir Rong. Kau hamil? Tidak. Tak perlu sembunyikan lagi. Aku bukan selir Meng. Meski kaisar menyayangimu, aku tak akan cemburu. Permaisuri, apa maksudmu ini? Mengapa kau curiga? Kita bisa terus bekerja sama. Bayi dalam kandunganmu akan menjadi anak keluarga Adipati Xiao. Bila aku jadi permaisuri, akan kuberikan gelar permaisuri. Kedengarannya sangat menggoda. Kalau begitu, sayangnya, aku tak mau bersekutu dengan serigala. Apa katamu? Di atas permaisuri, masih ada jabatan ratu. Di istana ini, semua ingin jadi ratu. Mengapa aku tak boleh? Konyol. Putri pejabat kelas rendah, berani-berani ingin jadi ratu? Bila Yang Mulia tak percaya, mari kita buktikan. Siapa di antara kita yang akan jadi ratu? Oh ya, mungkin. Kau takkan sempat melihat. Belo. Ayo pergi. Baik. Yang mulia, apa selir Rong sudah gila? Berani-berani ingin jadi ratu. Aku justru mengaguminya. Berambisi, Dan Bernie. Baginda sudah berkata. Siapa yang lahirkan pangeran? Dialah ratu. Dia. Mengapa tak mau jadi ratu? Amilitu Bukan Kealion. Bisa melahirkan baru jagoan. Benar. Baru bisa disebut sukses. Karena bayinya itu menggelanji jalanan aku. Maka harus disingkirkan. Kenapa baru datang? Aku sangat merindukanmu. Aku sedang kekurangan uang. Kvidye. Lihatlah. Main judi lagi? Jangan judi lagi. Tenang saja, memang permaisuri. Sangat dermawan padamu. Tiap hari memberi hadiah. Tentu saja. Keluarga Adipati Xiao kami punya tambang perak. Tambang perak. Benar. Keluarga Marquis Dingyuan punya tambang emas rahasia. Kenapa harus berlebihan seperti ini? Sudahlah, cepat pergi. Tidak heran nama Cui Di terasa sangat familiar. Dari sini terlihat kesempatanku untuk naik pangkat. Datang lagi. Pai Lu, Xiao Zaizi. Kalian berdua kemari. Yang mulia. Xiao Zaizi. Bukankah kau punya keahlian? Carry Kara Menyelinapan bawa dayang permaisuri Xiao. Kalau dia tidak kooperatif, katakan padanya. Kau akan membongkar skandalnya dengan pengawal istana. Cepat pergi. Baik. Pai Lu. Karakan Pandrenda, ke rumah sakit Karajan. Minta tabib Jiang buatkan obat kehamilan. Kalau Pangeran De bertanya, berikan alasan saja, jangan bicara apa-apa. Baik. Permaisuri Xiao. Rencana ini khusus untukmu. Jangan sampai mengecewakanku. Kau bilang selir Rong hamil? Menurut tabib, hasil diagnosa tidak ada yang aneh, tapi dayangnya sudah mengambil obat kehamilan. Pasti sudah jelas. Baik. Suruh tabib periksa. Baik. Tunggu. Kenapa tak memberitahu Kaisar? Mungkin ingin memberi kejutan. Istana ini penuh musuh. Bijaksana menjaga kerahasiaan. Jangan panggil tabib.
Lindunji selir rong diam-diam. Baik. Paduka memanggil selir Rong malam ini. Apakah kartu namanya akan dicabut? Paduka, selir Rong sudah datang. Paduka. Mundur. Baik. Cuaca akhir-akhir ini dingin. Kenapa pakai baju tipis? Hamba tak kedinginan. Malahan agak kepanasan. Wei Yang. Bersikaplah sopan. Malam ini Kaisar tak akan menyentuhmu. Ada apa, Paduka? Kau bisa berterus terang. Akan kujaga kalian. Menjagamu. Apa maksud Paduka? Hamba tidak mengerti. Sudahlah. Akan ketunggu kau yang cerita. Paduka. Jika kita punya anak, nama apa yang cocok? Ternyata benar dia hamil. Bahkan sudah siapkan nama. Jika anaknya perempuan, namanya Mingzhu. Putri permata saya. Jika anaknya laki-laki, namanya Chengji. Dia akan mewarisi takta saya. Maksud yang mulia? Dia akan jadi putra mahkota pertama saya. Bukan dari pihak manapun. Murni putra saya. Saya punya harapan besar padanya. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan putra mahkota. Putra yang hanya milik kita. Suju. Quiddy. Apa maksud Nyonya Konsort Rong memanggil hamba? Tenang saja. Saya hanya ingin bertanya. Jawab dengan jujur. Hamba akan jujur sepenuhnya. Takada Yang Disambunikan. Mon Nyonya Consort Rong. Jangan laporkan hamba. Saya tak ingin melaporkan. Jawab pertanyaan saya. Consort Xiao. Kenapa menyuruh saya? Atur pesta hari jadi kaisar? Ini perintah janda permaisuri. Bukan Consort Xiao. Sakit sekali. Ini ramuan wewangian baru saya. Jika diminum, akan terasa semut menggerogoti tulang. Tak ada luka terlihat. Tapi bisa mati kesakitan. Hamba akan bicara. Consort Xiao Tau. Yang mulia hamil. Ingin menggugurkannya. Dia ingin manfaatkan persiapan pesta untuk membuat kecelakaan. Hingga yang mulia jatuh dari panggung. Keguguran. Anak yang tak pernah ada, bisa buat selir-selir. Tumpah ruah seperti anjing lapar. Jawab jujur, Consort Xiao. Sedang hamil? Benar. Keluarga Adipati Xiao dan Marquis Ding Yuan menyimpan tambang emas ilegal? Ya. Tapi en bas Taktau. Lokasi pastinya. Kau bekerja baik. Pelo, beri hadiah. Baik. Terima kasih Consort Rong. Aku ingin kau tunduk pada perintahku. Apakah kau berkeberatan? Lakukan satu hal lagi untukku. Setelah berhasil, kujamin kau bisa keluar istana dan menikahi pengawal itu. Baik. Yang mulia selir utama sungguh berasal dari keluarga terpandang.
Panggung pertunjukan ini disiapkan dengan sangat baik. Hanya perlu sedikit usaha ekstra. Untuk menghibur Yang Mulia. Ada apa dengan Selir Rong? Entah mengapa, akhirnya sering sakit perut. Karena semuanya sudah siap, mari kita kembali. Anak tangga sudah dilumuri minyak. Yang Mulia tenang saja, minyak sudah ditaburkan. Selir Rong pastille à Kanjatu. Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia baik-baik saja? Kenapa dia selalu beruntung? Selir Rong, apa yang terjadi denganmu? Yang Mulia. Wei Yang. Wei Yang. Wei Yang. Yang Mulia. Bayi kita. Yang Mulia, bayi kita. Panggil tabib istana. Segera. Yang Mulia. Yang Mulia Selir Utama, mengapa kau tega menghancurkanku? Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Ini semua perbuatan Selir Rong. Selir Rong terjatuh sendiri karena kecerobohannya. Lapor pada Yang Mulia, hamba melihat langsung Yang Mulia Selir Utama mendorong majikanku dari tangga. Waktu itu hamba tidak seimbang. Bukan disengaja. Quiddy. Cui Die juga menyaksikannya. Ini ulah Selir Utama. Dia sengaja mendorong Selir Rong. Hamba hina. Apa yang kau bicarakan? Sejak Selir Rong hamil, Yang Mulia ingin bayi itu mati. Pertama menyebar minyak di tangga. Saat Selir Rong selamat, lalu langsung mendorongnya jatuh. Yang Mulia, hamba tak mau jadi kaki tangan. Kau. Yang Mulia. Hormat pada Yang Mulia. Cepat periksa keadaan Selir Rong. Yang Mulia, janin dalam kandungan Selir telah gugur. APA. Tidak, ini mustahil. Wei Yang. Diagnosa menunjukkan Yang Mulia terjatuh dari ketinggian hingga keguguran. Yang Mulia, hamba tak bersalah. Yang Mulia. Selir Utama Xiao menghancurkan keturunan kerajaan. Masukkan ke istana dingin. Segera. Bangsat, lepaskan aku. Yang Mulia, hamba sedang mengandung. Apa katamu? Di kandungan hamba ini, ada putra satu-satunya Yang Mulia. Pergi, periksa kondisi permaisuri Xiao. Baik. Yang Mulia, permaisuri Xiao benar-benar mengandung. Yang Mulia, bukankah Baginda selalu menginginkan seorang putra mahkota? Hamba sedang mengandung putra Baginda. Bawa permaisuri Xiao ke istana Zhaohe untuk beristirahat. Dilarang keluar tanpa izin. Yang Mulia. Baginda tidak boleh memperlakukan hamba seperti ini. Baginda. Yang Mulia. Adipati Xiao menyampaikan pesan. Berharap Yang Mulia menyelidiki hal ini. Membersihkan nama permaisuri Xiao. Percy, menurutmu di istana ini, berapa orang yang benar-benar bersih? Xiao Dezi. Menurutmu, dalam di balik semua ini, apakah Selir Rong? Baginda. Harimau Bua peint à camp mémacant anaknya. Mungkin permaisuri Xiao dengki melihat Selir Rong hamil. Mangira Kandanganya. Satu-satunya putra mahkota. Hingga tega melakukan ini. Penjelasanmu masuk akal. Aku yang berprasangka buruk. Bagaimana kondisi Selir Rong? Selir Rong sudah siuman, tapi masih sangat terguncang. Tabib Jiang bilang, Selir Rong perlu istirahat total. Tabib Jiang juga berpesan. APA lagi. Kandangan Selir Rong ini Adalah bayi laki-laki. Aku gagal melindungi putra pertamaku, Xiao Dezi. Pergi ke istiran Yanxi, sampaikan titahku. Atas kehendak langit, Kaisar mengumumkan titah Selir Rong yang berbudi luhur telah merebut hati sang kaisar, diangkat menjadi permaisuri kelas 2.
Titah ini berlaku. Hamba menggikapkan sukar pada Baginda. Selamat atas pengangkatan permaisuri. Baru 1 tahun di istana, sudah meraih pangkat permaisuri. Ini pertama kali terjadi, benar-benar dikaruniai berkah. Terima kasih atas doa baiknya. Kepala Kasim di yang terhormat. En Batak Pentameneri Maini. Jika, Permaisuri Mazi Inga en Bakelak. Hamba sudah sangat bahagia. Kalau begitu, silakan beristirahat. Upacara pengangkatan akan segera digelar. Baginda mengizinkan, wanita keluarga Chu boleh hadir. Benarkah? Tolong sampaikan terima kasih kepada Baginda. Kalau begitu, hamba pamit undur diri. Hamba memberi salam pada Permaisuri Rong. Lekas bangun. Permaisuri, Tabib Jiang datang. Persilahkan masuk. Mazukla. Salam untuk permaisuri. Selamat atas pengangkatan permaisuri. Lekas bangun. Kalian berdua bisa keluar dulu. Baik. Kondisi Nyonya tidak sampai merusak dasar tubuh. Setelah masa datang bulan selesai, bisa mulai persiapan kehamilan. Kau bekerja dengan baik, berani berbohong di hadapan Kaisar, mengubah kondisi datang bulan hamba, menjadi kabar keguguran. Bagaimana dengan sisi Xiao Guifei? Yang mulia tenang saja, asal obat itu direndam ke dalam kain. Anak Xiao Guifei, pasti tidak akan lahir dengan selamat. Xiao Guifei, jika kau tidak menyerang hamba, mungkin masih akan menyisakan nyawa anak ini. Chu Weiyang mengalami keguguran. Di istana ini yang hamil, hanya hamba seorang, asalkan hamba, melahirkan pangeran dengan selamat. Posisi permaisuri ini pasti milik hamba. Tapi, Paduka mengarantina Yang Mulia, konon Rongpin diangkat jadi selir. Ini berbahaya? Tak apa. Kasih sayang Kaisar, hanya sementara, melahirkan pangeran, barulah keuntungan seumur hidup. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Akhir-akhir ini hamba sering merasa sakit perut samar. Mungkin kurang istirahat saja. Yang Mulia sudah membuat cukup banyak pakaian untuk pangeran. Jangan dibuat lagi, istirahatlah dulu. Yang Mulia sudah mengikuti resep Tabib Jiang, merendam obat selama 2 bulan. Siapa tahu, sekarang sudah mengandung pangeran. Yang Mulia, perintah Yang Mulia untuk selidiki sudah ditemukan. Bagaimana? Kediaman Marquis d'Inguan dan Duc Xiao. Tambang emas ilegal mereka, en bas, sudah mencatat lokasinya di secari kertas. Xiao Zaizi, kerjamu bagus. Pelo. Yeah. Ini hadiah dari Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kau boleh pergi. Ya. Ganti baju. Yeah. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kabar ini harus disampaikan ke Kaisar? Tidak perlu. Yang Mulia pasti sudah tahu itu. Yang dia inginkan adalah dukungan dari orang yang berpihak padanya. Sampaikan pada Tua Sekarang Tuan Pelen. Patuh pada Nyonya, beberapa hari lalu, bahkan mengangkat ibu kandung Nyonya menjadi selir. Cerdik. TAPI. Dia tidak mendengarkan saya. Melainkan pada orang yang menguntungkannya. Ayah sudah kembali dari penanggulangan bencana di barat laut. Bawalah surat itu ke kediaman keluarga Chu. Katakan padanya, saatnya menarik jari. Baik. Jika saat ini saya hamil, itu waktu yang tepat. Nyonya, ada apa? Pelo, panggil Tabes Jiang. Baik.
Yang Mulia, Tuan Chu sudah kembali ke ibu kota. Dana bencana sebagian besar. Mazuk ke Kediaman Adipasti Ding dan Adipasti Xiao. Perencanaanku tidak sia-sia. Akhirnya dua orang tua ini terjebak dalam perangkap Chu Tianfeng ini. Sungguh pedang yang tajam. Selanjutnya, Berry tahu Chu Tianfeng. Saatnya menarik jari. baik. Bantu Kaisar berganti pakaian. Rong. Yang Mulia. Yang Mulia. Kenapa kau datang? Hamba tak bertemu Yang Mulia beberapa hari ini. Rindu. Kau sendiri yang minta, nama kartumu dicabut. Sekarang baru datang? Hamba beberapa hari lalu memang tidak enak badan, tapi sekarang sudah membaik. Kalau begitu, kita ganti rugi. Tunggu. Hamba sedang hamil. Benarkah? Tabes Jong Belong. Sudah lebih sebulan. Aku akan jadi ayah. Yang Mulia. Turunkan hamba. Ini salah. Apakah kau merasa tidak enak? Tenang Yang Mulia. Hamba kali ini akan jaga baik-baik anak kita. Kali ini, aku tak akan lengah lagi. Aku pasti lindungi anak kita. Hamba percaya pada Yang Mulia. Apapun yang terjadi, hamba selalu di pihak Yang Mulia. Di istana ini, berkat diri, aku tak merasa kesepian. Berkat Yang Mulia, hamba tak merasa kesepian. Oh ya, beberapa hari lagi, ada upacara penobatan. Nanti, seluruh wanita keluarga Chu akan datang. Suruh ibumu dan kakakmu menemanimu beberapa hari. Baik. Chu Yuan, apakah kau akan menyesal tidak masuk istana? Setelah melihat kondisiku sekarang? Adipati Xiao. Marquis Ding Yuan, Tuan Chu. Perjalanan bantu bencana ini pastilah melelahkan. Dana bantuan bencana ini, apakah semua dana telah digunakan untuk bantuan bencana? Yang Mulia. Dana bantu antidak bercurant sedikit pain. Semua digunakan untuk korban bencana. Kami tidak berani korupsi sedikitpun. Benarkah, Yang Mulia Chu? Yang Mulia, hamba ingin mengajukan laporan. Laporkan. Hamba menuduh Duke Xiao, Marquis Ding Yuan, Menyeleweng dana bantuan dan merendahkan nyawa rakyat. Chu Tianfeng. Kau mengada-ada. Yang Mulia Chu. Hati-hati dengan ucapan. Ini adalah bukti korupsi dana bantuan oleh mereka berdua. Agar mereka tidak curiga, hamba pura-pura bekerja sama denken mereka dan membagi dana bantuan, tapi bagian hamba telah sepenuhnya diberikan ke korban bencana. Ko, Yang Mulia. Chu Tianfeng mencuri dana bantuan, tapi memfitnah hamba dan Dux. Sungguh keterlaluan. Yang Mulia Chu. Tujuan ini punya bukti lain. Dana bantuan telah dimasukkan ke kas pribadi mereka. Yang Mulia suruh periksa, akan terbukti. Ko, semua omong kosong. Aku dan Marquis Ding Yuan Adalah pejabat senior dua dinasti. Tak bisa kau hina seperti ini. Yang Mulia. Segera hukum pengkhianat ini. Siapa sebenarnya pengkhianatnya? Hengguel. Bawa buktinya. Yang Mulia, dari kediaman Marquis Ding Yuan dan Duke Xiao, kami sita 50 peti perak, total 4 juta tael, dengan cap khusus dana bantuan. Apa? Duke Xiao dan Marquis Ding Yuan, korupsi dana bantuan. Dicabut gelarnya dan dijebloskan ke penjara. Yang Mulia, en bas di fitnah. Yang Mulia, hamba masih ada laporan. Laporkan. Marquis Ding Yuan menyembunyikan tambang emas. Duke Xiao menyimpan tambang perak. Mereka paksa rakyat miskin bekerja untuknya, menyebabkan ribuan tewas. Mohon Yang Mulia, hukum mereka tegas. Bangsat, kalian berdua memang Parset Dynasty Way. Hari ini, Kaisar akan membersihkan penjahat dari dinasti. Yang Mulia, ampuni hamba tua ini. Yang Mulia bijaksana. Panjang umur Kaisar. Duke Xiao, Marquis Ding Yuan, menyembunyikan tambang, mengabaikan nyawa rakyat. Kini dihukum mati. Putri Duke Xiao, Seller Xiao, diturunkan jadi dayang, dikurung di istana terpencil. Chu Tianfeng membantu Kaisar membersihkan istana, naik jadi Menteri Keuangan.
Putri Chu Tianfeng, Chu Weiyang. Berjeza menggandung penerus Karajan. Dianugerahi. Selir Utama Pertama. Hamba berterima kasih. Nyonya Chu dan Nona Chu. Istiansia ada di depan. Istana ini sungguh megah. Kalau bukan karena waktu itu kau dulu menolak masuk istana sekuat tenaga. Sekarang gelar Gui Fei ini, sekarang jatuh ke tanganmu. Siapa sangka Chu Weiyang Berantung Beji. Baru berapa lama sudah jadi Gui Fei? Atas perintah Ibu Suri Nyonya Chu dan Nona Chu dipanggil menghadap. TAPI. Nyonya Rong sedang menunggu Nyonya Chu dan putrinya. Ini perintah Ibu Suri. Berani melawan perintah? Hamba tidak berani. Nyonya Chu, Nona Chu. Silakan. Yang Mulia Ibu Suri, orangnya sudah dibawa. Kenapa Yang Mulia memanggil kami? Ada urusan apa? Cantiknya Nona Chu. Kenapa? Dulu tidak masuk istana? Saya. Jangan takut. Zeyak pertama lihat kau. Sudah suka. Jika kau mau masuk istana, aku jamin kau jadi selir. Jadi selir? Maksudmu, saya juga bisa jadi selir? Tapi, Kau harus lakukan sesuatu untuk, kalau berhasil, bukan Kumayadi Zelia. posisi permaisuri. Bisa kau dapatkan. Hamba bersedia. Sudah diantar pergi? Sudah ke istana Yansi. Ibu Suri, kata Yang Mulia. Mereka berdua bisa berhasil? Berhasil atau tidak? Tak penting. Selir Xiao ini sudah tak berguna, tapi dendam Shi harus kubalas. Tapi aku sudah berusaha. Amitabha. Yang Mulia, ini dari aku dan Yihuan. Khusus belikan untukmu waktu kecil dulu kesukaanmu. Aigreko. Baik sekali Nyonya Chu. Cepat makan. Setelah kau mati, aku jadi selir. Makanlah, habisi putrik baru bisa jadi selir. Kalian benar-benar bodoh sekali. Berani kasih kue racun langsung padaku. Jika aku mati, yang berikutnya adalah kalian. Kau tahu dari mana? Aku Ali Wawanjian, Pika Bawana. Kakak, kau lupa. Dia takkan biarkan kita. Sekarang sepi orang. Kita serang duluan. Mau apa? Cepat. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia terluka. Tidak apa, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pengawal, bawa mereka pergi. Eksekusi sekarang. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia. Ini perintah Ibu Suri yang menyuruh kami. Kami tak bersalah. Tampaknya Ibu Suri sudah waktunya pensiun. Yang Mulia. Bolehkah Chu Yihuan diserahkan pada saya? Pengawal, bawa SI wanita jahat ini. Eksekusi Ling Qi. Yang Mulia, ampun. Heitai. Aku tunggu di luar. Chu Weiyang, apa yang kau lakukan? Menurutmu? Mengapa? Maksudmu? Kenapa kamu hidup kembali? Tetap berakhir tragis? Kau juga terlahir kembali? Ya. Sayangnya, Chu Yihuan, setelah hidup kedua kalinya, kau tetap sebodoh ini. Tak kuzangka. Kau serahkan kemewahan ini padaku dengan mudah. Sudah menyesal? Aku dulu putri tertua keluarga Chu. Segera, kau tak akan lagi menjadi. Yang Mulia. Selir Xiao kesulitan melahirkan.
Baginda. Cuaca sedingin ini, kenapa masih di sini? Hamba yang mengurus istana. Selir Xiao mengandung putra mahkota. Hamba khawatir. Kau ini. Bahaya, selir Xiao melahirkan. Bayi mati. APA. Bayi mati. Baginda. 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 Lihatlah anak kita. Ini putra pertama, Dinasti Wei. Selir Xiao. Anak itu sudah tiada. Tidak. Tidak. Dia putra pertama, Dinasti Wei, calon penerus tahta. Bagaimana mungkin dia mati? Baginda. Selir Xiao, tenanglah. Chu Weiyang. Sudah kuduga kau, aku akan membunuhmu. Baginda. Selamatkan hamba. Xiao Zhuowa, kau hila. Baginda. Dia membunuh anak kita. Aku harus membunuhnya. Penjaga. Selir Xiao mencoba membunuh selir mulia. Hukum mati sekarang. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Baginda. Baginda. Chu Weiyang dukun jahat. Dia dukun jahat. Penjaga. Bawa mereka berdua dan hukum mati sekarang. Permaisuri. Selamat jalan. Yang mulia, dorong. Yang mulia. Yang mulia, kondisi Rong Guifei memburuk. Yang mulia tidak boleh masuk. Yang mulia. Tempat melahirkan ini kotor. Mengapa Yang mulia datang? Wei Yang, aku datang menemani. Rong Guifei menunjukkan tanda perdarahan hebat. Jika sudah kondisi darurat, harus selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Dia tak ragu sedikit pun. Xiang Cheng, tidak dengar? Pastikan Rong Guifei. Selamat. Siap. Selamat Yang mulia, mendapat putra mahkota. Sampaikan dekret, umumkan ke seluruh negeri. Rong Guifei melahirkan putra. Sekarang angkat sebagai permaisuri. Yang mulia permaisuri, semoga berumur serabatahan. Deng. Chinzei. Guren. Pin. Fei. Gaifei. Kini. Akhirnya kuraih langkah demi langkah. Posisi permaisuri.